Baik, saya mulai ya, sebentar. Ya, sudah terlihat Bapak Ibu. Ya, salam dan bahagia ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, namo buddhaya, Om Swastiastu, damai sejahtera, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini. Nah, dalam kesempatan ini saya akan mendesimasikan berbagai aksi nyata, yaitu menerapkan keyakinan kelas calon guru penggerak Angkatan 5 Kota Cimahi, Abdurrahman Umar. Nah, dalam keyakinan kelas, kita perlu melihat perubahan dari paradigma teori kontrol, yaitu ilusi kontrol. Ilusi itu adalah sebuah bayangan atau yang kita anggap benar. Nah, ilusi di sini ada 4 yang diketahuinya, yaitu ilusi guru mengontrol murid. Nah, di sini guru itu membayangkan dengan mudahnya bisa mengontrol murid. Nah, padahal kontrol murid itu sendiri itu tidak timbul dari faktor ekstrinsik atau dari luar ya oleh gurunya, tetapi harus dari dalam diri murid tersebut. Kemudian ilusi yang kedua, bayangan kedua bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, itu merupakan bayangan yang selalu anggap kita benar, padahal bukan ya. Karena kalau kita mengkritik siswa dan membuat orang merasa bersalah, apalagi membuat murid merasa bersalah, akhirnya murid tersebut akan merasa serba salah begitu terhadap dirinya. Jadi tidak mempunyai kepercayaan diri. Nah, untuk yang ketiga itu ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Nah, ketika kita sering menguatkan bahwa mari nak kita belajar positif, kemudian harus mempunyai sikap-sikap yang baik, karakter yang baik. Nah, itu tidak cukup hanya dengan berbicara saja terhadap penguatan-penguatan di dalam kelas, tetapi harus dikuatkan berdasarkan dari motivasi dirinya sendiri. Nah, kemudian yang terakhir adalah bayangan atau ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, terkadang kita guru juga suka lupa ya terhadap murid ketika murid tersebut mempunyai kesalahan, kemudian melanggar tata tertib peraturan, kita memaksa untuk membuat murid tersebut patuh setiap hari tanpa adanya rasa kesadaran. Nah, itu juga menurut teori kontrol ini salah ya bayangannya terhadap aksi yang sudah dilakukan. Itu hanya sementara dan jangkanya jangka pendek. Nah, kemudian di sini ada perubahan paradigma stimulus respon atau teori kontrol. Nah, siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Apakah gurunya atau muridnya itu sendiri? Di sini yang pertama ada stimulus respon ya. Sudah kita ketahui semuanya bahwa kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya bisa mengontrol orang lain, kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan yang gagal, kemudian yang terakhirnya model berpikir menang atau kalah. Itu menurut stimulus dan respon. Nah, dalam teori kontrol itu berbeda, bahwa kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Semua perilaku memiliki tujuan, kemudian hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda tidak bisa mengontrol orang lain, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, model berpikir menang kalah. Di sini ada persamaannya sedikit, kemudian jelas yang berbedanya yaitu yang bisa mengontrol itu hanyalah diri Anda sendiri, bukan orang lain. Nah, di sini sudah kita pelajari dalam kurikulum Merdeka Belajar yang baru, yaitu kita harus mempunyai nilai profil pelajar Pancasila. Ini merupakan bagian dari
nilai kebajikan universal yang ada di dalam modul budaya positif 1.4 di pendidikan guru penggerak. Selain profil pelajar Pancasila, ada 5 nilai yang lain, yaitu ada IBO ya, Primary Years Program PYP, kemudian ada juga nilai yang lain. Kita bahas satu persatu agar menambah wawasan. Nah, yang pertama sudah jelas, yaitu profil pelajar Pancasila. Di sini yang pertama ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Murid dituntut nomor satunya itu pasti tentang religius. Kemudian yang kedua mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Kemudian dalam IBO, Primary Years Program, sikap murid itu harus toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Sebentar. Di sini ada 9 pilar karakter, yaitu Indonesian Heritage Foundation atau IHF. Yang pertama ada cinta lingkungan dan segenap ciptaannya. Kemudian yang kedua ada kemandirian dan tanggung jawab. Ketiga, kejujuran atau amanah, diplomatis. Keempatnya ada hormat dan santun. Kelimanya ada dermawan, suka menolong dan gotong royong. Keenamnya percaya diri, kreatif dan pekerja keras. Ketujuhnya kepemimpinan dan keadilan. Kedelapannya baik dan rendah hati. 9-nya toleransi, dan 10-nya kedamaian dan kesatuan. Itu dari 9 pilar karakter. Nah, kemudian yang berikutnya adalah petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup, yaitu lifelong wilderness and life skill, ya, keterampilan hidup. Di sini dapat dipercaya, lurus hati, kemudian pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik pada diri. Nah, untuk petunjuk hidupnya ada itu peduli, penalaran, bekerja sama, keberanian, keingintahuan, usaha, keluasan atau fleksibilitas, berorganisasi, kesabaran, keteguhan hati, kehormatan, memiliki rasa humor, berinisiatif, integritas, pemecahan masalah, sumber pengetahuan, tanggung jawab, dan persahabatan. Nah, untuk kelima nilainya yaitu the 7 essential virtues, yaitu building moral intelligence, Mitchell Borba. Di sini ada empati, kemudian suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, keadilan. Nah, ini 6 nilai kebajikan yang terakhir, yaitu the virtual project, ya, proyek-proyek nilai kebajikan. Ada peduli, kemudian keterus-terangan, kebersihan, komitmen, belas kasih, percaya diri, belas kasih, kemudian bertujuan, tenggang rasa, gotong royong. Di sini ada rajin, keberanian, kesantunan, kreatif, semangat, dermawan, kejujuran, dermawan, harga diri, rendah hati. Integritas, ada kebahagiaan, keadilan, baik hati, kesetiaan, berprinsip, bersahaja, keteraturan, kedamaian, keteguhan hati. Kemudian ada rasa hormat, tanggung jawab, pengabdian, bijaksana, bersyukur, bertoleransi, percaya, lurus hati, ketegasan, pengertian. Nah, di sini ada main map, ya, tentang budaya positif yang harus dikembangkan di sekolah. Dari mulai jenjang SD, SMP, SMA, SMK bisa menerapkannya. Yang pertama ada disiplin positif atau nilai kebajikan universal. Nah, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, yaitu hanya diri Anda yang bisa mengontrol sendiri. Kemudian makna disiplinnya, belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Kemudian berikutnya ada teori motivasi, yaitu hukuman, penghargaan, dan restitusi. Untuk menghindari hukuman, untuk mendapatkan imbalan, itu merupakan motivasi ekstrinsik, yaitu motivasi yang timbul dari luar, yaitu seperti dari guru, dari sekolah, dari kepala sekolah. Kemudian untuk menghargai diri sendiri, itu munculnya dari motivasi intrinsik, yang berasal dari
dalam siswa tersebut. Kemudian di sini ada keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini sangat penting bagi guru dan murid ketika sedang proses pembelajaran di kelas, agar terciptanya pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid. Di sini ada kesepakatan dulu dibuat secara bersama oleh murid dan guru sesuai nilai kebajikan yang sudah disepakati. Kemudian ada kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Di sini ada survival, bertahan hidup, ada love and belonging, cinta, kasih sayang, ada freedom, kebebasan, fun, kesenangan, power, dan penguasaan. Ketika kita di kelas, ada kelas yang ribut, ada kelas yang sepi, kemudian ada kelas yang suasananya ramai, kemudian ada anak yang memiliki masalah atau selalu jahil, usil. Nah, itu bisa dilihat dari kebutuhan dasarnya. Ketika ada murid yang berkelakuan negatif dan membuat masalah, kita harus terlebih dahulu mengidentifikasinya. Apakah kebutuhan yang didapatkan oleh murid tersebut ada yang kurang dari 5 kebutuhan ini? Kalau kita lihat di kelas masing-masing, mungkin di kelas Bapak Ibu juga, ada yang sering membuat onar apa, rata-rata siswa atau murid tersebut itu condong lebih kepada kurangnya rasa love and belonging, yaitu cinta dan kasih sayang, baik dari keluarga, orang tua, terutama ayah dan ibu, kemudian kakek nenek, saudara, atau saudara kandung, itu banyak yang terjadi akibat dari proses perceraian antara ayah dan ibu, sehingga menimbulkan kurangnya rasa kasih sayang. Kemudian biasanya yang berikutnya, yang paling dominan itu adalah fun, kesenangan. Ketika murid tidak bisa mengerjakan soal matematik atau bahasa Inggris, kita lihat dulu apakah dia tertarik atau senang tidak terhadap pelajaran tersebut. Kalaupun tidak, berarti dia mempunyai kelebihan yang lain di dalam mata pelajaran yang lain. Sisanya yaitu untuk survival dan power serta kebebasan, freedom. Nah, selanjutnya ada restitusi 5 posisi kontrol. Di sini ada guru tipe penghukum, ada guru tipe pembuat merasa bersalah terhadap siswa atau murid, ada posisinya bisa menjadi teman, ada posisinya bisa pemantau, atau yang terakhir yang paling ideal adalah manajer. Nah, guru sebagai penghukum itu biasanya cenderung membuat anak menjadi takut, dan juga penghukuman itu biasanya berupa verbal atau non-verbal. Untuk non-verbalnya biasanya menggunakan hukuman fisik ketika misalnya ada murid telat datang ke sekolah, tiba-tiba dihukum oleh bagian kesiswaan atau guru yang sedang piket keliling lapangan. Nah, itu tidak sesuai dengan aturan sekolah karena tidak nyambung antara disiplin datang tepat waktu dengan hukuman fisik, atau selalu dimarahi ketika datangnya terlambat. Mengapa kamu terlambat? Mengapa kamu terlambat? Kamu malas atau apa? Nah, itu sebagai guru yang tidak cocok ya sebagai penghukum. Pembuat merasa bersalah seolah-olah siswa itu yang salah terus. Nah, itu juga salah. Yang masih mending itu ada di teman atau pemantau. Tapi kalau bisa guru itu menjadi manajer. Nah, manajer di sini bisa posisinya sebagai teman ataupun pemantau ketika saat posisi tertentu. Nah, yang terakhir adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini merupakan tahapan-tahapan ketika melihat siswa yang bermasalah. Dalam kasus tertentu, apabila ada yang bermasalah, seorang guru yang posisinya manajer itu akan menstabilkan identitas. Jadi tidak ada siswa yang disalahkan di dalam hal ini, karena
semua manusia itu pasti pernah melakukan kesalahan dan tidak luput dari kesalahan. Kemudian validasi tindakan yang salahnya apa dan menanyakan keyakinan terhadap murid tersebut bahwa yang dilakukannya itu salah. Jadi harus sadar bahwa kita hidup itu harus mempunyai disiplin yang baik. Di sini ada peraturan. Peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Dilarang melakukan kekerasan. Dilarang menggunakan narkoba. Bergantian atau menunggu giliran. Gunakan masker. Jangan berlari di kelas atau koridor. Tanggung jawab untuk keyakinan kelasnya, tanggung jawab. Kemudian menghormati orang lain dan berkomitmen, keselamatan, menghormati orang lain, kemudian kesehatan, kemudian menghormati orang lain, bersabar, kesehatan, keselamatan, dan yang terakhir keselamatan dan keamanan. Nah, itu untuk bentuk keyakinan kelas. Saya merasakan ketika sedang pembelajaran baru pertama kemarin dimulai, awalnya membuat kesepakatan kelas. Nah, ketika mendapatkan materi budaya positif, saya rubah dari awalnya peraturan kelas, berubah menjadi kesepakatan kelas, dan terakhir berubah lagi menjadi keyakinan kelas. Dengan keyakinan kelas, insya Allah kelas yang kita ajar akan berubah menjadi lebih baik dari segi karakter, kemudian dari sikap, maupun insya Allah dari pengetahuannya juga. Ya, di sini ada identitas yang gagal karena adanya hukuman, yaitu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Tidak nyaman untuk murid, anak untuk jangka waktu yang panjang. Itu kalau sering memberi hukuman kepada murid. Korban akan mendapatkan keadilan, murid atau anak akan tersakiti, perilaku pasif agresif meningkat, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut, kemudian berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Peraturannya adalah titik-titik kamu harus apa. Nah, kemudian murid anak akan membenci peraturan, akhirnya lahirnya sifat negatif. Kalau konsekuensi di sini bisa dilihat disiplinnya, sesuatu harus terjadi, kemudian tidak nyaman untuk murid, anak dalam jangka waktu pendek, kemudian korban bisa diabaikan, murid atau anak bisa dibuat tidak nyaman, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek, memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru, membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Nah, murid atau anak menghormati peraturan, itu netral. Jadi negatif tidak, sifatnya positif juga tidak. Nah, sedangkan restitusi merupakan pilihan. Menguatkan untuk murid anak dalam jangka waktu yang panjang, kemudian korban mendapatkan ganti sebagai yang lebih baik, kemudian murid anak mendapatkan penguatan, masalahnya akan terpecahkan, kemudian murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Apa yang kamu yakini, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Nah, itu akan melahirkan sifat positif. Nah, dari hukuman, konsekuensi, dan restitusi, yang paling baik adalah restitusi. Nah, di sini saya sudah melakukan aksi nyata tentang pembelajaran keyakinan kelas. Latar belakang aksi nyata yang saya lakukan, pandemi COVID-19 yang menimpa kita dari 2020 hingga saat ini sangat mempengaruhi motivasi dan perilaku belajar siswa. Sehingga upaya-upaya menumbuhkan motivasi intrinsik dan perilaku positif
Saat pembelajaran tatap muka seperti sekarang ini sangat penting dilakukan. Keyakinan kelas merupakan solusi untuk menumbuhkan semangat dan budaya positif di sekolah. Siswa akan lebih termotivasi dari dalam dirinya dan bersemangat menjalankan keyakinannya. Keyakinan kelas akan mampu menumbuhkan disiplin positif sehingga mampu mewujudkan budaya positif di sekolah. Nah, tujuannya menumbuhkan budaya positif dan semangat siswa dalam belajar sehingga mengoptimalkan pencapaian akademik dan pembentukan karakter siswa. Tolak ukur terwujudnya budaya positif yang dilaksanakan secara konsekuen, penuh kesadaran dan bertanggung jawab. Meningkatnya motivasi intrinsik siswa dalam belajar, meningkatkan pencapaian akademik siswa, dan yang terakhir semakin menguatkan karakter positif siswa berpedoman pada profil pelajar Pancasila. Nah, persiapan yang dilakukan, yang pertama itu kalau kegiatan aksi nyata di sekolah, melakukan koordinasi dengan kepala sekolah, Wakasek kurikulum terkait aksi nyata yang akan dilakukan, kemudian melakukan koordinasi dengan rekan guru, kemudian yang paling penting menyiapkan ATK-nya ya, yaitu kertas karton, penggaris, pensil, dan spidol. Nah, pelaksanaan tindakan aksi nyata. Yang pertama, memfasilitasi siswa untuk mencurahkan harapan terkait kelas impiannya. Jadi kita gambarkan di papan tulis di depan kelas impian yang seperti apa yang diharapkan oleh para murid di kelas tersebut. Kemudian mencatat semua masukan di papan tulis. Siswa satu persatu maju ke depan menuliskan karakter apa yang diinginkan di dalam kelasnya. Nah, kemudian meninjau kembali masukan dan mengajak siswa untuk menyimpulkan beberapa masukan dan menyederhanakannya ke dalam beberapa nilai kebajikan atau keyakinan untuk kemudian disepakati bersama. Berikutnya, meninjau ulang keyakinan kelas bersama-sama dan kemudian menyetujuinya dengan menandatanganinya bersama-sama. Kemudian melakukan kegiatan-kegiatan pendalaman keyakinan kelas. Nah, yang terakhir, hasil keyakinan kelas ditempel di kelas, kemudian dipresentasikan di depan kelas, di depan kelas terhadap teman-temannya. Jadi masing-masing kelompok akan mempresentasikan nilai yang sudah dirangkumnya. Nah, ini adalah hasil aksi nyata saya, yaitu membuat garis nilai kebajikan yang ditulis oleh para murid. Di sini ada murid kelas 9A yang saya jadikan contoh. Ingin belajar. Nah, harapan keyakinan kelasnya selalu bersyukur, kemudian peduli, mandiri, aman, kreatif, inovatif, toleransi, nyaman, disiplin, rendah hati, keadaan kelasnya sejuk, kemudian menghormati, terciptanya kedamaian, percaya diri, gotong royong, jujur, empati, menghargai, bertanggung jawab, kerjasama. Kemudian meninjau kembali masukan dan mengajak siswa untuk menyimpulkan beberapa masukan dan menyederhanakannya ke dalam beberapa nilai atau keyakinan untuk kemudian disepakati bersama. Nah, setelah nilai-nilai tadi banyak dimasukkan di dalam sebelah kiri papan tulis, kemudian di sebelah kanannya dirumuskanlah menjadi beberapa kalimat. Nah, keyakinan kelas yang sudah dirumuskan secara bersama di kelas 9A, yang pertama yaitu berkolaborasi dengan teman dan guru, baik dalam proses pembelajaran maupun di dalam lingkungan sekolah. Misalnya adanya kerja bakti bersama, kemudian membersihkan lapangan, selain di dalam kelas, kemudian membersihkan ruangan-ruangan terbuka yang ada di sekolah. Nah, kemudian yang kedua adanya bertanggung jawab terhadap diri sendiri. Ketika murid ditugaskan untuk mengerjakan
PR, mengerjakan tugas, atau diperintah guru terhadap hal yang lainnya, mereka akan muncul sikap tanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Yang ketiga, menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, bersih, dan damai. Nah, ternyata di kelas 9A juga ingin sekali lingkungan belajar itu aman, kemudian nyaman, bersih dari sampah, kemudian suasananya damai dan tidak berisik begitu. Kemudian yang keempat, disiplin dalam segala hal. Mulai dari menyimpan barang-barang berharga, kemudian disiplin tepat waktu datang ke sekolah, kemudian disiplin dalam mengerjakan tugas, kemudian disiplin dalam memasuki jam istirahat, atau misalnya ada tugas dari guru untuk datang ke ruang guru, misalnya disuruh apa, nah itu merupakan disiplin dalam segala hal. Kemudian 5, nah yang terakhir adalah paling penting menghargai dan menghormati teman serta guru. Kita tahu bahwa di Indonesia itu terdapat beberapa macam suku, budaya, dan agama. Ketika siswa yang dominan seperti eh, sukunya, misalnya kalau di kota Cimahi adalah suku Sunda, adanya kemudian murid pindahan dari luar suku dari Sunda tersendiri, harus bisa saling menghargai, karena dengan keberagaman itulah muncul Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian menghormati agamanya juga, karena mayoritas di Indonesia itu adalah Muslim, pasti ada saja sebagian yang agama Hindu, kemudian agama Buddha, agama Konghucu, agama Kristen. Nah, kita harus saling menghargai dan menanamkan sikap toleransi antar beragama di dalam kelas. Nah, di sini siswa menuliskan kegiatan-kegiatan pendalaman keyakinan kelas. Dari kelima nilai tersebut, apa yang tampak dan tidak tampak. Jadi, murid diminta untuk maju ke depan dan mengisi apa nilai yang kalian inginkan. Kemudian yang tidak tampaknya boleh ditulis agar murid tersebut paham bahwa nilai-nilai ini harus tampak dan nyata di dalam kelas 9A tersebut. Nah, di sini melakukan kegiatan-kegiatan pendalaman setelah ditulis di papan tulis semuanya, kemudian para murid menuliskannya di kertas karton yang sudah disediakan. Nah, di sini murid-murid melakukan kolaborasi dengan teman yang lain untuk menambahkan nilai-nilai yang tidak cukup mungkinnya di papan tulis, karena nah, terakhir yang paling penting adalah testimoni. Ya, ini ada video testimoni untuk siswa kelas 9A. Saya stop dulu share screen-nya.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, testimoni untuk pembelajaran hari ini tentang keyakinan kelas 9A. Nah, bagaimana menurut Muhammad Arya Hidayat testimoninya dari mulai nilai-nilai yang tadi kalian masukkan dari mulai awal itu di situ ada apa saja? Coba lihat yang di ujung dulu. Ada kejujuran, terus apa lagi? Disiplin, bertanggung jawab, rendah hati, banyak ya. Ada beberapa nilai. Kemudian kita rangkum di dipadukan semuanya menjadi berapa nilai? Nah, nilai apa saja? Ada nilai toleransi dengan sopan dan bertanggung jawab terhadap diri sendiri. Terus ciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan bersih dan damai, serta disiplin dalam segala hal dan menghargai dan menghormati teman. Nah, ya baik. Kemudian untuk Rijal, nah, bagaimana setelah kamu mempelajari nilai keyakinan kelas yang ada di dalam kebajikan kelas 9A ini? Ya, nilai gotong royong itu di dalam kolaborasi itu nilai yang harus tampak di kelas 9A. Kemudian yang tidak bolehnya apa? Nah, ya baik sekali ya. Individualisme itu yang tidak boleh terjadi di dalam kelas ini. Kemudian keyakinan kelasnya yang keduanya apa? Ya, baik. Jadi dengan adanya nilai keyakinan kelas ini, mudah-mudahan kelas 9A menjadi siswa yang berprofil pelajar Pancasila, mempunyai karakter dan berakhlak mulia yang baik ya, tentunya sesuai dengan keyakinan kelas yang kita sudah sepakati. Ya, baik, terima kasih Muhammad Arya Hidayat dan Rijal atas testimoninya. Jadi merasa sangat senang sekali ya dengan adanya keyakinan kelas, sehingga menyebabkan motivasi intrinsik yang ada di dalam diri siswa menjadi muncul. Jadi kesadaran diri sendiri akan perilaku-perilaku yang harus sesuai dengan keyakinan yang sudah dipaparkan tadi. Terima kasih Arya Hidayat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu adalah testimoni yang sudah dilakukan terhadap sampelnya 2 siswa, yaitu Muhammad Arya Hidayat dan Rizal. Nah, selanjutnya dukungan yang dibutuhkan yaitu bimbingan dari fasilitator. Kalau fasilitator saya yaitu Bu Nuril. Kemudian dukungan dari seluruh pemangku kepentingan sekolah, partisipasi aktif siswa pada kegiatan kesepakatan keyakinan kelas. Nah, itu dukungan yang dibutuhkan dalam aksi nyata. Kemudian, keyakinan kelas sebagai landasan penerapan segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi merupakan bagian yang paling krusial atau yang paling penting, karena ketika ada murid yang bermasalah, kita bisa menggunakan segitiga restitusi sebagai solusinya. Di sini tahapan pertama ada menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini, karena manusia itu tidak luput dari kesalahan. Nah, ketika menemukan murid yang bermasalah, kita alangkah baiknya menstabilkan terlebih dahulu identitasnya agar murid tersebut tidak merasa bersalah dan juga murid itu posisinya menjadi netral. Setelah itu baru kita validasi kebutuhannya. Di sini adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan?
Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Kita validasi dulu apa yang menyebabkan murid melakukan kesalahan tersebut. Nah, setelah divalidasi, tahapan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Nilai-nilai apa yang sudah kita sepakati dalam kelas ini? Kemudian, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, baru mulailah muncul kesadaran diri mereka sendiri ketika saya ingin berubah menjadi lebih baik. Nah, menstabilkan identitas untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah membuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, itu untuk menstabilkan identitas. Validasi kebutuhan, membantu siswa mengenali basic need atau kebutuhan yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya, setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi basic needs, apakah itu power, freedom, love and belonging, fun, atau survival. Nah, guru berkata, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain, yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Nah, itu untuk validasi kebutuhan. Nah, menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Nah, itu merupakan eh, aduh, menanyakan keyakinan terhadap murid yang sedang melakukan kesalahan, yaitu tahapan terakhirnya. Di sini ada testimoni, yaitu contoh penerapan segitiga restitusi mengacu kepada keyakinan kelas. Baik, saya akan menayangkannya. Sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melakukan pembelajaran menyanyikan teks laporan hasil. Nah, di sini sudah ada beberapa jenis ikan. Kita akan melakukan yaitu melihat percobaan ketika ikan itu dimasukkan ke dalam sebuah kapal tanpa sirkulasi udara di akuariumnya. Jadi kita akan uji coba berapa hari ikan ini bisa bertahan. Dari mulai di sini ada ikan lele, kemudian ada ikan mas, kemudian ada ikan cupang, ada ikan sepat, ikan patin, dan juga ikan mujair ya. Nanti kita akan lihat berapa hari mereka akan bertahan di dalam sebuah pipa tanpa bantuan sirkulasi udara. Nah, kalian bisa melihat ya di definisinya. Silakan kalian kerjakan di buku tulis kalian.
Ada apa ini? Bapak, kenapa Julio dan Arya tidak di kelas disebut nonton karena tidak memberi jawaban? Oh begitu. Coba di depan bisa dikatakan ya agak jelas masalahnya. Silakan bawa ke beliau sepertinya melakukan marahnya kepada Arya dan sebaliknya Arya juga kesal kepada Julio. Apa penyebabnya? Coba ceritakan. Saya dengan Arya yang mana yang saya begitu ya. Jadi beliau cara membuat laporan berikutnya, beliau memaksa untuk melihat jawaban ya, silakan ya. Kesal karena dia mencela Arya yang kita tidak memberikan yang memang membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi ya, karena manusia tidak luput dari kesalahan. Memang benar yang dilakukan Arya mempertahankan jawaban yang dia miliki, dan benar juga Julio ingin mengetahui bagaimana cara membuat laporan dengan melihat jawaban temannya, karena masih belum memahami ya tentang cara membuat laporan ini. Nah, keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama yaitu apa? Saling menghargai dan menjawab di sesama teman. Apakah masih ingat? Apakah Julio dan Arya bersedia memperbaiki kesalahan yang dilakukan? Hal apa yang bisa dilakukan Julio dan Arya untuk memperbaiki masalah? Coba Julio. Ingat Pak, saya bersedia memperbaiki kesalahan saya kepada Arya. Dan menanyakan tidak dengan sama dengan Arya. Coba Arya. Ya, baik kali ya. Jadi kalian masih bisa memperbaiki kesalahannya ya. Yaitu kalau Julio dengan berdiskusi dan menanyakan secara baik-baik ya cara membuatnya bagaimana. Dia jelaskan juga bahwa jawabannya tidak akan sama dengan Arya. Jadi hanya melihat saja sebagai contoh. Kemudian Arya juga bersedia memperbaiki kesalahannya kepada Julio dan tidak egois ya, karena merasa bisa sendiri. Ketika kamu punya kelebihan, nah harus bisa menjadi supaya kepada teman kelasnya ya, dan juga memberikan arahan-arahan yang baik ya untuk kemajuan kelas kita bersama. Alhamdulillah kalau kalian sudah menyadari kesalahan yang dilakukan sebagai tanda sudah tidak ada masalah, silakan boleh saling bersalaman. Ya, baik ya. Boleh Arya dan Julio kembali di baginya ya. Ya, alhamdulillah ya. Masalah ini sudah selesai. Kemudian Arya kali belajar dengan lebih sampai dengan sekolah. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itulah contoh restitusi yang sudah saya lakukan di dalam permasalahan siswa. Nah, baik, demikianlah diseminasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan dan kesalahannya.
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bu, cuma segitu, Bu. Gak apa-apa lah, 60 menit kurang. Sebentar, Bu ya. Saya save dulu ininya, rekamannya. Boleh, Bu, dibuka mic-nya, Bu Ulan. Oh. Ini Pak Umar, biar itu bagaimana kamu buka sesi tanya jawab gitu. Oh, boleh, Bu. Sebentar. Ya, Ya, boleh. Bu mau menanyakan apa? oh, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Abdurrahman yang sudah memberikan pemaparan. Tadi sangat menarik sekali Pak materinya. Memang saya pun belum ketika pembelajaran ini belum mengetahui sebelum itu segitiga restitusi atau posisi kontrol gitu. Tetapi setelah melihat pemaparan, ada gambaran yang saya dapatkan dari mulai mungkin tadi pemaparan di Pak Umar itu posisi kontrol seorang guru yang harus diambil dalam menyikapi indisipliner siswa atau bagaimana kita caranya gitu yang terbaik Nah, kepada anak gitu supaya apa tanpa harus menghardik dan memarahi tetapi anak bisa menyadarinya sendiri gitu. Nah, yang ingin saya tanyakan gitu, itu pertama, apakah seorang guru dapat pertama dapat menggabungkan dua lebih posisi kontrol dalam satu waktu. Kemudian posisi kontrol apa yang ideal untuk dilakukan oleh seorang guru gitu. Dan mungkin itu Pak Umar. oh iya, baik. Ya, Terima kasih terima kasih. atas pertanyaan yang hebat sekali ya. Nah, baik dalam kontrol seorang guru, eh, terkadang itu kita bisa mempunyai dua posisi kontrol sekaligus. Misalnya eh, ada siswa yang ketika dia melanggar peraturan atau konsekuensi, kita itu bisa menjadi teman sekaligus pemantau. Contoh misalnya ketika ada anak yang tidak disiplin dalam mengerjakan tugas, misalnya eh, teman-teman yang lain sudah selesai tugasnya, dia sedikit pun belum menulis. Nah, ketika posisi kontrol menjadi teman, misalnya ya, cantik, kenapa kamu belum menulis? Kan biasanya kamu itu kan rajin, kok sekarang jadi kayak gini? Ada masalah apa misalnya? Ini Pak, misalnya ada masalah di rumah jadi malas nulis. Oh gitu. Kalau begitu, nah itu kan posisi sebagai teman. Kemudian Ya. posisi keduanya baru sebagai pemantau. Nanti ada jam istirahat. Kamu mau tidak memperbaiki kesalahanmu dengan nanti ketika jam istirahat, misalnya kamu harus konsekuensi dengan apa yang kamu lakukan ya, supaya tugas kamu selesai. Jadi yang lain istirahat, kamu apa namanya? Kalau bahasa Sunda wayahnya harus eh, mengerjakan pada saat Merubah. Ya. istirahat. Nah, itu kita melakukan sebagai pemantau. Tetapi di sana juga harus ingat bahwa murid itu kan tidak istirahat. Nah, jadi kita yang menyediakan air minumnya itu bisa menjadi dua sekaligus. Nah, untuk posisi kontrol yang baik sebenarnya itu adalah di posisi manajer ya, dengan menggunakan restitusi yang tadi sudah dipaparkan. Nah, ketika misalnya
eh, siswa tersebut tadi tidak mengerjakan, boleh dipanggil. Kemudian kita stabilkan dulu mengapa bisa seperti itu, kemudian validasi, oh ternyata di rumahnya lagi banyak masalah atau apa. Nah, baru kita meyakinkan terhadap dia, nah tidak mengerjakan tugas pada saat jam istirahat. Nah, tetapi setelah pulang sekolah, kita ada toleransi sedikit dengan murid yang mempunyai masalah tersebut. Murid juga merasa senang, guru juga tugasnya bisa selesai, kemudian tidak mengganggu jam pelajaran maupun jam istirahat. Nah, seharusnya posisi kontrolnya paling baik itu manajer, tapi saya sendiri mengakui suka campur begitu. Kadang menjadi teman, kadang jadi pemantau, masih kurang lah mau menjadi manajer itu harus bertahap begitu. Baik, begitu saja Bu Wulan yang dapat saya sampaikan. Semoga jawabannya terpenuhi. Oke, terima kasih. Berarti posisi yang paling ideal itu adalah tetap manajer gitu ya Pak ya. Kan di sana ada 5 posisi. Berarti yang paling ideal untuk seorang guru menggunakan posisi kontrol adalah manajer gitu. Terima kasih Pak Umar atas pemaparannya. Ya, baik. Terima kasih kepada teman-teman guru-guru hebat, pada Bu Wulan, Bu Emi, Bu Rohaini, kemudian Bu Ida, Bu Asri, kemudian Bu Depia, dan Bu Nurul Hidayati yang sudah mau berada di ruang kolaborasi virtual ini untuk menyimak pemaparan modul budaya positif tentang keyakinan kelas, aksi nyata yang sudah saya lakukan. Terima kasih banyak atas kerjasamanya kepada rekan-rekan semuanya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah malam ya, istirahat saja. Siap. Izin live. Oh iya, boleh live, boleh live. Ya, Oh, Selamat ya Pak Umar. Izin live. Iya, terima kasih Bu Wulan, Bu Nurul, Bu Emi. Boleh live Bu Emi. Aduh, terima kasih sekali. Bu Rohaiti, Bu Ai. Boleh live.